Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pelayanan kesehatan. Nah, pertama-tama, kenapa sih budaya itu berpengaruh pada ruang lingkup pelayanan kesehatan? Karena suatu pelaksanaan pelayanan kesehatan yang efektif itu bergantung pada bagaimana komunikasi itu berjalan. Apakah bagus, apakah jelas atau tidak jelas. Seperti yang dijelaskan oleh Lackman, dia mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang kompeten itu membutuhkan komunikasi yang efektif gitu antara individu yang terlibat. Misalkan antara pasien dengan dokternya atau antara pasien dengan tenaga medis lainnya. Nah, apalagi setiap pasien itu kan pasti memiliki keberagaman pandangan budaya gitu kan, yang itu bisa menghalangi terjadinya komunikasi yang efektif antara pasien dengan tenaga medis atau dengan penyedia pelayanan kesehatannya, sehingga wajar sekali jika bisa menimbulkan kesalahpahaman atau konsekuensi yang tidak diinginkan terjadi selama komunikasi pelayanan kesehatan itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya ada pasien Jepang, dia melakukan operasi di rumah sakit di Amerika Serikat. Nah, terus dia itu ternyata mendapat ruangan operasi nomor 4 gitu. Nah, tiba-tiba pasien Jepang itu histeris, menangis. Nah, tenaga medis yang ada di rumah sakit di Amerika Serikat itu kan jadi heran kan, kenapa pasien ini tiba-tiba menangis atau tiba-tiba histeris. Oh, ternyata ada budaya Jepang dimana kalau hal-hal atau yang berkaitan dengan nomor 4 itu sama saja menyebutkan kata mati gitu, sehingga si pasien Jepangnya itu juga dia berasumsi kalau dia melakukan operasi di ruangan nomor 4 itu bisa jadi operasi itu akan gagal atau membawa sial seperti itu. Kemudian ada juga contohnya misalkan budaya Amerika Serikat itu dia pelayanan kesehatannya itu dia lebih terfokus pada bidang medis, sedangkan kalau pada Asia biasanya mereka pengobatannya itu lebih ke tradisional seperti itu. Nah, kemudian tadi balik lagi, setiap pasien itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, dan bukan hanya budaya tapi mereka juga punya sistem kepercayaan kesehatan yang berbeda pula. Nah, entah itu mengenai penyakitnya, entah mengenai bagaimana cara pengobatannya, dan hal itu biasanya dan budaya itu biasanya sudah turun temurun atau dari generasi ke generasi. Seperti yang dituliskan oleh Andrews, di sini dia menjelaskan bahwa teori mengenai kesehatan dan penyebab penyakit itu didasarkan pada pandangan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Pandangan itu bisa meliputi sikap, bisa meliputi kepercayaan, bisa meliputi praktik-praktik suatu kelompok terhadap kesehatan. Nah, hal itu biasa disebut dengan sistem kepercayaan kesehatan. Gitu. Nah, di sini Andrews itu membagikan 3 kategori besar mengenai sistem kepercayaan kesehatan itu. Yang pertama ada supernatural atau magis atau religius, yang kedua holistik, dan yang terakhir itu adalah ilmiah atau biomedis. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai tradisi supernatural atau magis atau religius dulu. Jadi ada premis yang mendasari tradisi ini, yaitu mereka itu didasarkan pada kekuatan supernatural gitu, dengan kekuatan magis gitu. Jadi mereka percaya kalau kekuatan supernatural lah gitu yang mendominasi. Nah, pengikut dari tradisi ini juga percaya dengan hal-hal kayak keberadaan ilmu sihir, kekuatan magis, roh-roh
jahat gitu dan lain sebagainya. Lalu di sini ada penyebab penyakitnya. Jadi kepercayaan ini terdapat 5 kategori yang dianggap bertanggung jawab gitu atas penyakit. Yang pertama itu ada ilmu sihir, terus ada melanggar hal-hal yang tabu, mengganggu objek yang sakit, mengganggu roh sehingga menyebabkan penyakit, dan kehilangan jiwa gitu. Ada juga beberapa yang percaya kalau penyakit itu datangnya karena hukuman atas perbuatan jahat dari seseorang yang telah melakukan kesalahan, misalkan tidak taat sama orang tua atau dengan menyakiti orang lain gitu. Ada juga yang percaya kalau adanya roh jahat gitu yang masuk ke dalam tubuh kita karena adanya jampi-jampi dan lain sebagainya. Di sini juga contohnya itu juga ada orang Latin gitu. Orang Latin ini percaya bahwa penyakit itu datangnya dari karena ketidaksetujuan atau kesetujuan dari Tuhan gitu terhadap perilaku seseorang, sehingga kesehatan seseorang itu tidak bisa dianggap remeh gitu. Lalu di sini ada pengobatan penyakit. Jadi dalam tradisi supernatural atau magis atau religius ini, dia melibatkan hubungan positif dengan roh-roh, dengan dewa-dewa dan lain sebagainya lah gitu. Dan pengobatan penyakit pada tradisi ini itu dia dilaksanakan oleh seorang penyembuh biasanya, atau disebut dengan saman, atau di Indonesia itu dikenal dengan sebutan dukun gitu. Jadi yang kita tahu, saman itu dari kata Siberia yang artinya penyembuh jiwa. Jadi dia itu orang yang bekerja gitu dengan kekuatan supernatural gitu. Dia pokoknya dia itu bekerja samalah dengan kekuatan-kekuatan mistis. Salah satu pengobatan dari tradisi supernatural ini yaitu ada cupping. Cupping itu kayak menempatkan gelas yang udah dipanasin ke bagian punggung kita gitu, atau di Indonesia itu dikenalnya dengan bekam mungkin ya. Lalu ada juga spooning atau coining gitu. Kalau di Indonesia itu mereka mengenalnya dengan mengerok atau kerok gitu. Lalu juga spooning atau coining ini dia bisa menggunakan koin, bisa menggunakan sendok. Nah itu biasanya digosokkan ke bagian tubuh punggung seseorang gitu, dan itu dipercaya bisa mengeluarkan angin gitu. Dan di sini di buku dan roh jahat. Kalau yang cupping itu dipercaya bisa mengusir pengaruh jahat dan menyembuhkan penyakit. Lalu ada juga di Korea itu disebut namanya hanyak. Hanyak itu kayak mereka menggunakan obat-obatan alami gitu, kayak misalkan tumbuh-tumbuhan herbal, ginseng dan lain sebagainya gitu. Dan bisa dibilang sebenarnya praktik tradisi supernatural ini juga masih kental gitu ya di Asia, khususnya juga di Indonesia gitu. Mereka ada beberapa budaya atau daerah yang percaya kalau suatu penyakit itu memang datangnya karena dari misalkan dari santet atau dari jampi-jampi gitu yang dilakukan oleh ya orang lain gitu yang berkaitan dengan supernatural. Lalu yang kedua itu tradisi holistik. Jadi premis yang mendasari tradisi ini itu pada prinsip semua hak dimana diciptakan saling bergantungan dan berhubungan gitu. Jadi sebenarnya hal ini tuh berkaitan dengan holistik ini berhubungan dengan pikiran, tubuh,
jiwa, serta bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan mereka gitu. Jadi holistik ini bukan hanya terfokus sama penyakitnya aja atau dengan bagian-bagian tubuh tertentu aja, tapi juga mereka lebih memperhatikan keseimbangan gitu pada tubuh. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan yang maksimum, di mana segala sesuatu itu berfungsi dengan cara yang paling baik. Nah, jadi holistik ini memiliki berbagai macam pandangan gitu. Misalkan kayak pada masyarakat Amerika Indian gitu, mereka ini sangat menghargai kesehatan tubuh gitu, sama halnya seperti bumi gitu yang harus diperlakukan dengan baik. Jadi sistem kepercayaan masyarakat Amerika India ini, mereka percaya kalau adanya hubungan antara alam dengan manusia. Jadi kalau misalkan alamnya dirusak, ya itu sama aja kayak manusia itu merusak dirinya sendiri gitu. Ada juga dari masyarakat Afrika, mereka itu menurut Muller dan Stein, jadi penyakit itu ada dua penyebabnya, ada personalistik dan naturalistik gitu. Kalau yang personalistik itu penyakit disebabkan oleh intervensi oleh sesuatu seperti manusia super, atau orang-orang yang memiliki memiliki kekuatan lah. Kalau misalkan naturalistik, ya penyebab alami penyakit gitu, kayak misalkan infeksi atau penyakit lainnya yang bisa diobatin. Nah, lalu di sini ada pengobatan penyakit. Jadi pengobatan holistik ini banyak ditemukan gitu pada praktik-praktik pengobatan Cina gitu. Apalagi pengobatan Cina ini juga kan mereka itu terfokus pada keseimbangan, ya kan, mengembalikan keseimbangan kayak yin dan yang gitu. Dan itu juga berhubungan gitu dengan premis si holistik ini gitu. Dan salah satu pengobatan penyakit dari tradisi holistik ini yaitu akupuntur. Jadi akupuntur ini kan salah satu pengobatan tradisional yang menggunakan jarum gitu kan, terus ditusukin ke bagian tubuh tertentu gitu. Dan itu dipercaya untuk menyembuhkan penyakit dan menghilangkan rasa sakit. Terus juga ada moxibustion, jadi itu kayak terapi dengan menggunakan panas gitulah, di PPT ada gambarnya. Lalu juga ada menggunakan obat-obatan herbal, kayak menggunakan tanaman-tanaman herbal gitu. Tapi sebenarnya tidak semua budaya holistik itu memiliki pendekatan khusus terhadap penyembuhan penyakit gitu. Ada juga beberapa yang menggunakan metode barat sama tradisional gitu. Kayak misalkan di buku di sini kayak banyak orang Afrika gitu, dia ada yang mengikuti obat-obatan tradisional, tapi ada juga yang mengikuti obat-obatan biomedis gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tradisi ilmiah atau biomedis. Nah, premis yang mendasari tradisi ilmiah atau biomedis itu, dia sebenarnya berfokus pada diagnosis objektif gitu dan penjelasan ilmiah atas suatu penyakit. Nah, Andrew di sini menyatakan bahwa kehidupan itu dikontrol oleh sejumlah proses fisik dan biokimia. Kesehatan manusia dimengerti dari segi perubahan kondisi fisik dan kimia gitu. Jadi pandangan ilmiah atau biomedis ini sebenarnya terhadap kesehatan penyakit itu, mereka percaya kalau penyakit itu disebabkan oleh adanya perubahan dalam kondisi fisik seseorang gitu.
Makanya sistem ini juga mereka menggunakan tes laboratorium gitu untuk menguji keberadaan penyakit. Namun karena pendekatan ini dia terfokus pada penyakit fisik suatu penyakit, jadi mereka itu nggak percaya tuh yang sama yang namanya aspek psikososial penyakit, kayak misalkan norma-norma budaya atau tadi kayak tradisi supernatural gitu. Jadi mereka nggak percaya akan hal-hal kayak gitu, dan itu bisa melahirkan juga namanya etnosentrisme sebenarnya gitu. Jadi mereka ini yang menganggap kalau ya pendekatan ilmiah atau biomedis inilah yang paling tepat gitu. Jadi mereka kadang sifatnya mengejek gitu ketika ada seseorang yang tertarik sama pengobatan alternatif atau holistik kayak gitu. Lalu ada penyebab penyakit. Jadi tradisi ini menekankan tadi masalah biologis dan tertarik dalam menemukan ketidaknormalan dalam struktur fisik tubuh atau fungsi kimianya. Jadi mereka ini percaya kalau ketika kondisi seseorang itu dilihat menyimpang atau tidak normal lah gitu dari kondisi yang seharusnya berdasarkan ilmu biomedis, yaitu berarti dia sakit gitu. Lalu ada pengobatan penyakit. Pengobatan ini dilakukan dengan menghancurkan atau menghilangkan penyebab penyakitnya. Jadi mengobati bagian yang terinfeksi atau mengontrol sistem tubuh yang terinfeksi. Kayak misalkan melakukan terapi atau kemoterapi gitu kan untuk kanker, atau melakukan operasi, atau juga dengan memberikan obat-obatan kimia kayak misalkan antibiotik dan lain sebagainya gitu. Tapi ya balik lagi gitu, dari ketiga tradisi itu setiap negara, setiap budaya itu pasti mereka berbeda-beda gitu dalam menjalani pengobatan gitu. Dan itu juga sebenarnya tergantung pada jenis penyakitnya, terus juga tergantung pada orang itu sendiri gitu loh, percayanya kemana, menggunakan sistem kepercayaan yang mana gitu. Kayak misalkan di zaman yang sudah modern ini pun kayak kita ambil contoh orang Indonesia lah gitu. Orang Indonesia kan sekarang juga ada beberapa yang masih percaya atau mengikuti tradisi supernatural atau magis ya kan. Tapi ada juga yang mereka lebih ke holistik, ada juga mereka yang lebih percaya oleh hal-hal ini atau dengan biomedis gitu. Jadi itu tergantung orang, tergantung apa yang mereka percayai, juga tergantung pada jenis penyakitnya gitu. Kadang kalau orang Indonesia itu kan misalkan ada seseorang terkena penyakit gitu, ketika mereka berobat ke biomedis ternyata nggak kenapa-napa gitu, nggak ada diagnosis atau hal-hal yang tidak normal gitu pada fisik tubuh orang itu. Jadi akhirnya mereka menggunakan tradisi supernatural kayak gitu, misalkan ke dukun dan lain sebagainya gitu. Dan budaya dalam mencegah penyakit, yang pertama di Amerika Serikat menggunakan supranatural, holistik, dan ilmiah atau biomedis untuk mencegahnya. Yang kedua ada dari kaum muslim Afghanistan, mereka bergantung pada Quran untuk mencegah dari segala macam penyakit. Yang ketiga ada budaya Latin dan Asia, mereka percaya bahwa penyakit dapat dicegah dengan menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang keempat ada dari Meksiko, yaitu percaya bahwa kesehatan dapat merupakan akibat dari keberuntungan atau hadiah dari Tuhan atas perbuatan baik.
Yang kelima yaitu Laos. Laos dapat mencegah penyakit dengan percaya doa atau ucapan selamat ketika hamil, melahirkan, menikah, atau penyakit dan operasi itu dengan mencegahnya. Selanjutnya ada kompetensi pelayanan antar budaya. Kesehatan di Amerika Serikat dapat dihalangi oleh beragamnya budaya, kurangnya pengetahuan mengenai keberagaman tersebut, dan ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, kompetensi antar budaya. Kompetensi interkultural secara umum sebagai pengetahuan, motivasi, serta kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan pantas dengan anggota dari budaya berbeda. Atribut dalam kompetensi budaya antar budaya yaitu sistem pelayanan kesehatan antar budaya yang kompeten terdiri dari kesadaran budaya, pengetahuan budaya, pemahaman budaya, kepekaan budaya, dan kemampuan budaya. Mengembangkan kompetensi antar budaya yaitu untuk memiliki antar budaya tersebut tergantung dari ahli medis itu sendiri. Selanjutnya, mengetahui budaya ada pada diri sendiri, yaitu pandangan mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan dibentuk oleh pengalaman budaya seseorang. Yang ketiga, pengetahuan mengenai subkultural, yaitu semakin Anda mengetahui kepercayaan dan praktik kesehatan seseorang, semakin besar perhatian dan rencana pengobatan yang Anda lakukan. Strategi komunikasi pelayanan kesehatan merupakan sebuah petunjuk yang Anda dapat ikuti untuk menciptakan pesan yang efektif. Strategi komunikasi pelayanan kesehatan berisi nasihat atau saran mengenai pemahaman akan latar belakang dan kepercayaan pelayanan kesehatan seseorang pasien. Strategi juga penting dalam mengatasi halangan dalam komunikasi yang efektif antar penyedia pelayanan dan pasien. Yang selanjutnya, bahasa dan pelayanan kesehatan. Perbedaan bahasa ini dapat membuat interaksi medis menjadi semakin rumit. Selanjutnya ada melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik dasar yang digunakan oleh dokter dan tim medis lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan pasien untuk membuat suatu diagnosis, untuk menentukan tes apa yang penting dilakukan, dan untuk mengobati penyakitnya. Yang selanjutnya ada menggunakan jasa penerjemah. Seorang penerjemah dibutuhkan jika dokter dan pasien tidak fasih dalam berbahasa yang sama. Penerjemah dapat menolong menjelaskan perbedaan budaya. Yang terakhir ada kematian dan kondisi sekarat. Beragamnya kepercayaan dalam budaya mengenai kematian dan kondisi sekarat menimbulkan masalah dalam komunikasi mengenai kesehatan. Praktik pelayanan kesehatan di Barat menggambarkan kepercayaan mengenai betapa penting, unik, bermartabat, dan berkuasanya setiap orang, serta sucinya kehidupan seseorang. Maka setiap orang memiliki hak otonomi untuk menentukan nasibnya itu sendiri. Terima kasih.